Kita awali informasi sore hari ini dengan informasi demo tolak kedatangan Jokowi di Kendari, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Ratusan pekerja tambang emas ilegal rusak kantor camat di Kabupaten Sukadali, Kalimantan Barat. Halo Bang, halo. Halo. Di Klaro Bang, hambur-hambur sama tamat lagi. Kacau mie. Ratusan pekerja tambang emas ilegal merusak kantor camat Nangamahap, Kabupaten Sekadau siang tadi. Warga kesal karena rencana penertiban tambang ilegal serta adanya pembakaran alat tambang emas oleh aparat kepolisian beberapa hari lalu. Banyaknya warga yang datang membuat aparat kepolisian kewalahan menghadapi situasi. Hingga sejumlah anggota TNI ikut mengamankan jalannya demo. Aparat sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk mencegah warga melakukan aksi anarkis. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa, namun beberapa bagian kantor camat rusak. Pihak kepolisian masih menyelidiki aksi demo tersebut. Kita ke informasi lain, pemirsa, ketersediaan pasokan oksigen bagi pasien menjadi krusial di tengah lonjakan kasus COVID-19. Di Jalan Minangkabau, Jakarta, toko tabung dan isi ulang oksigen selalu kehabisan stok setiap harinya. Salah satu lapak jual beli tabung oksigen untuk keperluan medis di Jalan Minangkabau, Jakarta menjadi salah satu tempat pembelian dan isi ulang oksigen yang selalu habis setiap harinya. Hal ini imbas dari lonjakan kasus positif COVID-19 yang dalam seminggu terakhir terus naik. Sebelum adanya lonjakan kasus positif COVID-19 di Jakarta, biasanya hanya 60-70 tabung yang terjual setiap harinya. Namun kini stok total 150 tabung oksigen selalu terjual habis setiap harinya. Kebanyakan dari pembeli merupakan sanak keluarga pasien yang terpapar COVID-19 dengan gejala gangguan pernafasan dan kondisi saturasi rendah. Untuk kakak. Pasien COVID-19 kan? Iya. Sudah positif sejak kapan? Sejak baru dinyatakan positifnya kemarin ya. Hasil PCR-nya. Oksigen ini dibutuhkan karena apa? Buat memang saturasi rendah atau bagaimana? Karena ada jantung. Jadi ini buat ini aja sih cadangan, takut ada sesak. Jadi saya isi gitu. Ini udah nyari kemana aja, Bu? Saya kan di Kalibata, saya di Samali kosong, di Tebet juga kosong, coba ke sini. Antrian sejak pukul 6 pagi, padahal pelayanan baru dibuka pukul 7 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Kisaran harga untuk isi ulang oksigen mulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000 dengan catatan pembeli membawa tabung oksigen sendiri. Jika ingin membeli beserta tabung, kisaran harga dimulai dari Rp1 juta hingga Rp5 juta. Dari Jakarta, Baby Kristami, Rizky Yulianto, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait antrian oksigen di Jalan Minangkabau, Jakarta, sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di lokasi. Mahathir, apakah hingga sore hari ini masih ada antrian warga yang ingin membeli tabung oksigen di sana?
Ya, Stefani, masih terjadi antrian untuk pembelian tabung oksigen, bahkan oksigennya sendiri di Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan. Saya akan menunjukkan kepada Anda, juru kamera kami, Rizky Iqbal, akan menunjukkan antrian yang berada di belakang kami ini, yang berada di Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan. Kalau antrian, ini memang benar sekali sudah disampaikan di paket sebelumnya, sudah dilakukan atau sudah diantri, ditunggu oleh seluruh pengunjung dan juga seluruh pembeli dari oksigen dan juga tabung oksigen ini, dari pukul 6 pagi bahkan. Tidak tanggung-tanggung, Stefani, bahwa memang ada juga beberapa warga atau masyarakat ini yang membeli tabung oksigen, bahkan isi ulang oksigen di depot oksigen ini. Mereka datang di luar dari Jakarta Selatan. Ada tadi dari Bogor, kami lihat, kami berbincang tadi sempat. Ada juga dari beberapa daerah-daerah lainnya, memang mereka sangat kesulitan untuk mencari tabung oksigen atau hanya mengisi ulang oksigennya. Nah, Stefani, kalau di layar kaca Anda ada tabung berwarna putih yang berada di depan Anda. Tabung itu memang di Jalan Minangkabau ini mempunyai beberapa stok tabung baru. Jadi misalkan memang ke sini tidak mempunyai tabung, mereka atau para keluarga yang ingin membeli tabung di sini memang sudah ada tabung, hanya terbatas untuk dari beberapa tabung yang sudah disediakan. Harganya pun variatif, Stefani. Kalau tadi kami berbincang dengan beberapa masyarakat yang sudah melakukan antri, ini memang untuk peningkatan terjadi dari 2 minggu terakhir. Ini meningkat hingga 5 kali lipat harganya, Stefani. Kalau harga biasanya, tabungnya saja ya, itu bisa dari 700 hingga 900 ribu. Tergantung ukurannya, ada yang setengah kubik, ada yang 1 kubik. Kalau 1 kubik itu ukurannya kurang lebih 49 cm. Nah, namun kalau di sini, pengisiannya harganya masih cukup normal. Harganya masih dari sekitaran 15.000 hingga 30.000 saja, tergantung lebar kubik atau panjang kubik dari tabungnya sendiri. Nah, kalau tabung yang berada di sini, tadi kami sempat berbincang, harganya kurang lebih 1.750.000 sudah bersama indikatornya. Itu yang hanya untuk 1 kubik yang seperti ini, Stefani, yang sekecil ini. Mas, boleh bisa lihat sebentar, Mas, ini. Nah, ini ukuran berapa kubik nih, Mas? Ini 1. Mas siapa sebelumnya, Mas? Hafiz. Mas? Hafiz. Ini 1 kubik ya, Mas? Iya. Ini Mas sudah ngantri dari jam berapa tadi? Tadi dari jam setengah 3-an lah. Setengah 9? Setengah 3. Setengah 3 ya, dari jam setengah 3 sore sudah ngantri. Tadi untuk ininya punya tabung sendiri atau beli di sini? Punya tabung sendiri. Punya tabung sendiri. Tadi pengisiannya berapa, Mas? 18.000. 18.000 ya untuk 1 kubik ya. Iya. Baik, Mas, terima kasih atas waktunya. Nah, ini ukuran yang 1 kubik. Stefani, pembeliannya harga kurang lebih 18.000 maksud kami. Namun untuk harga tabungnya saja itu bisa mencapai 1.500.000 hingga 2 juta rupiah, tergantung ukuran tabungnya sendiri. Untuk sementara itu kembali ke Stefani. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, beredar video petugas PMI Kabupaten Tangerang evakuasi dan angkut pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat isolasi mandiri. Korban kemudian dibawa ke tempat pemulasaran jenazah RSUD Balaraja untuk dimandikan. Dalam video amatir warga ini, tim kemanusiaan dari PMI Kabupaten Tangerang mengevakuasi pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat isolasi mandiri di rumah. Jenazah kemudian dibawa tim PMI dengan menggunakan ambulans ke tempat pemulasaran RSUD Balaraja untuk dimandikan. Sebelumnya pada malam harinya, tim kemanusiaan PMI juga mengevakuasi pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat isolasi mandiri. Di Kelurahan Bojonangka ini, 2 pasien COVID-19 meninggal dunia saat isolasi di rumah setelah sarana fasilitas kesehatan baik rumah sakit pemerintah maupun swasta serta puskesmas terisi penuh. Sementara itu, data di Satgas COVID-19 Kabupaten Tangerang saat ini sudah lebih dari 287 warga dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 TPU Buni Ayu Sukamulya, Kabupaten Tangerang. Kami koordinasi dengan pihak PMI Kabupaten Tangerang, kemudian jenazah dijemput di pemulasaran di RSUD Balaraja, kemudian dijemput dengan Dinas Pemakaman Kabupaten Tangerang. Kita beralih ke informasi kapal tenggelam di Selat Bali. Pemirsa, pencarian korban kapal motor penumpang Yunis yang tenggelam di Selat Bali terus dilakukan tim SAR gabungan. Dari 53 data manifest hingga Rabu siang, 11 orang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan terus mencari korban kapal motor penumpang Yunis yang tenggelam di Selat Bali Selasa malam. Sebanyak 150 personel gabungan dari berbagai unsur dikerahkan guna melakukan pencarian di hari kedua. Pencarian gabungan dibagi dalam 5 grup dan difokuskan di titik tenggelamnya KMP Yunis serta ke arah utara Selat Bali.
Tim SAR gabungan juga mendirikan posko aduan untuk keluarga korban yang membutuhkan informasi mengenai penumpang yang hilang. Tetap melakukan upaya pencarian sampai dengan batas yang kita tentukan, di mana titik tenggelamnya kami sudah ketahui. Bersama-sama unsur-unsur terkait itu kita terus melakukan pencarian di tempat tersebut. Kemudian juga bagi keluarga yang mungkin membutuhkan informasi, kami di sini mendirikan posko untuk mendapatkan informasi terkait dengan masalah korban ini. Dari 7 orang meninggal dunia, 5 sudah teridentifikasi sedangkan 2 orang belum ditemukan identitas. 3 orang yang teridentifikasi sudah diambil keluarga, sedangkan 4 orang masih dititipkan di RSU Negara. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini proses pencarian korban KMP Yunis sudah bergabung bersama kami Letkol Laut Eros Wasis dan Lanal Banyuwangi. Selamat sore Pak Eros. Selamat sore, bagaimana penerimaan? Bagus. Baik, bisa terdengar dengan jelas Pak Eros. Pak Eros, hingga sore hari ini ada berapa korban yang masih dalam pencarian? Menurut kemarin yang untuk kami laksanakan pencarian sampai jam 1 dini hari, jam 2 kami pitching menggunakan skoci di Gilimanuk, berkoordinasi dengan tim yang ada di sana. Kami koordinasikan dengan Ketapang yang ada di Pelabuhan Ketapang. Makanya dari korban 41 yang selamat, bersama-sama ada beberapa KMP daftar itu. Di antaranya adalah 7 ABK yang selamat. Nah, sisanya 36 diselamatkan di Ketapang. Ada 7 di antaranya yang di RSUD Blambangan yang menggunakan ambulan Lanal Banyuwangi. Dan itu pun sudah kembali dengan kondisi ternyata tidak sampai tatap menawarkan sesak nafas maupun yang medis saja saya kira. Nah, untuk yang diperkirakan yang masih ada sekitar 12 orang dan 12 orang yang masih kami lakukan pencarian dan menggunakan unsur TNI Angkatan Laut. Yang diantaranya adalah KRI Rigel yang saya on board waktu saya berangkat sejak kejadian di malam. Juga ada KRI Soputan yang TNI Angkatan Laut, masih juga menguatkan skoci dan perahu karet. Juga ada KRI Surabaya sudah hadir di sini di Banyuwangi, dari Surabaya sudah berangkat, dan KAL Depusi dari Lanal Banyuwangi juga ikut. Kami konfirmasi kembali Pak, hingga sore ini artinya masih ada 11 korban yang masih dalam pencarian. Nah, sekitar 12 orang. 12 orang. 12 orang yang masih kita cari. Baik, apakah hingga saat ini upaya pencarian masih dilakukan Pak? Usaha pencarian masih dilakukan sampai saat ini. Masih ada KAL dan KRI yang di lokasi area tepat di jarak 360 meter dari jarak terdekat, 1,6 km dari Gilimanuk. Dan untuk mengikuti arus selatan maupun ke utara. Beroperasi terus secara bergantian untuk mencari apakah ada yang ditemukan baik puing-puing, barang, juga termasuk tadi malam kami juga menemukan life raft ukuran 4 meter itu kosong, tidak ada orang di situ, sudah diangkat di KRI Rigel. Nah, ini yang akan lalu. Untuk pihak keluarga, apakah ada posko pengaduan Pak? Untuk keluarga pengaduan bagaimana Pak? Apakah ada posko pengaduan bagi keluarga yang anggota keluarganya belum ditemukan? Belum ada. Sebenarnya kami memberikan posko di sini di Makolan Banyuwangi, juga ada di Pelabuhan, dan juga ada di Gilimanuk. Beberapa belum ada pengaduan. Ada yang beberapa yang dinyatakan meninggal juga sudah diambil di rumah sakit negara. Baik, terima kasih Letkol Laut Eros Wasis dan Lanal Banyuwangi. Tentunya kami berharap yang terbaik untuk proses pencarian yang masih berlangsung.